Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang potensi waktu dan kesempatan. Potensi waktu dan kesempatan. Saudara, kalau engkau ditanya apakah hari ini kau hidup mengejar mimpi, biasanya orang bilang, ya saya mengejar mimpi. Tapi kalau ditanya apakah engkau hidup hari ini berdasarkan potensi dirimu. Itu sebabnya saudara, potensi waktu dan kesempatan adalah sesuatu yang sesungguhnya Tuhan sendiri telah berikan kepada semua kita untuk menjalani kehidupan yang berbahagia. Katakan amin. Ya. Mari kita akan lihat saudara dari Lukas pasal yang ke-13. Potensi waktu dan kesempatan. Lukas pasal 13 ayat 7 dan 9. Lukas pasal 13 ayat 7 dan 9. Saudara, kalau sekian kali saya membuka bagian Alkitab yang sebetulnya tidak jauh berbeda, artinya ada sebuah pesan utama dari bagian Alkitab tersebut yang Tuhan mau sampaikan lagi dan sampaikan lagi. Nah, ayat 7 dan 9 kita baca sama-sama 2-3. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkut tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, dari Lukas 13 ayat 7 sampai 9 ini Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada orang-orang yang mengikuti dia untuk memahami. Semua kita menerima potensi. Semua kita menerima waktu. Semua kita diberi kesempatan. Namun memang kalau kita lihat beberapa orang sepertinya lebih baik, lebih sukses, lebih bugar, lebih sehat, dalam tanda kutip lebih diberkati. Saudara, jangan terlalu cepat kita mengasumsikan seolah-olah Tuhan pilih kasih. Seolah-olah dia lebih hebat, atau dengan ungkapan banyak orang, dia lebih diberkati. Saudara. Dari sini kita lihat bahwa satu pohon ara yang tumbuh di sebuah kebun anggur, itu merupakan gambaran. Itu bukan tempat dia sebetulnya. Tapi dibiarkan tumbuh, diberi kesempatan tumbuh. Bahkan kalau dikatakan sudah 3 tahun, artinya itu bukan hanya 3 tahun dia tumbuh. Dia sudah melewati fase-fase di mana berakar, batangnya tumbuh, naik, dan kira-kira ranting-rantingnya berkembang, daun-daunnya begitu rimbun, saudara. Tetapi ketika pemilik, katakan pemilik, kalau kita ada di sebuah rumah, dan pemilik rumah itu berkata, nikmati semuanya, tapi jangan lupa, habis makan cuci piring. Habis nikmati villa ini, diberesin lagi. Gratis. Kamu nikmati semuanya. Dan ketika kita mau check out, satu kalimat yang utuh ini kan jelas, nikmati tapi beresi. Dan waktu kita mau check out, saudara, kita lupa untuk merapikan kembali. Kira-kira, saudara, orang yang menjadi pemilik villa itu memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kolam renangnya, semua kebun buahnya, semua fasilitas yang ada. Dan ketika kita keluar dari villa tersebut dan ternyata kita tidak melakukan satu pesan terakhir itu, kecewa nggak dia? Udah dikasih enak. Lupa. Padahal nggak susah juga. Nggak disuruh bayar. Dinikmati aja. Cuman rapikan. Paling nggak cuci piring. Masih juga lupa.
Dalam hidup ini, saudara, seringkali mentalitas kita tuh menentukan seberapa jauh kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, melalui hubungan kita. Karena itu saya mau berkata, potensi, waktu, dan kesempatan yang masing-masing kita punya sesuai dengan bobotnya, kita harus pahami, saudara. Potensi itulah yang harusnya membawa kita hidup sesuai, seirama, selaras dengan potensi tersebut. Bahkan kalau Anda lihat menonton tayangan olahraga, misalnya turnamen bola basket, tapi yang berlomba di atas kursi roda. Pernah lihat? Pernah lihat? Anda pernah lihat ketika dia melemparkan bola itu ke ring basket itu? Saudara, dia tidak seperti orang yang sempurna, tapi punya kesempatan. Saya pernah menyaksikan seorang pria yang bermain gitar dengan jemari kakinya. Mungkin ada bilang, Om, aku pakai tangan aja susah bener. Kira-kira gimana main gitar pakai jari kaki? Dulu saya masih agak bingung, saudara. Sampai saya ngerti, ternyata setelannya dirubah. Sehingga dia pijit satu jari aja pakai jempol, itu bunyi C, bunyi F, bunyi A minor, bisa semua. Ada triknya, ada caranya. Saya cerita ini supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa hidup ini ada triknya, saudara, untuk mencapai sesuatu yang hebat itu sesuai dengan potensi yang ada. Orang ini namanya Tony Melendez, kalau Anda buka di YouTube. Sampai Paus menyaksikan dia bermain gitar di atas panggung podium dan pakai kaki. Kenapa? Karena kedua tangannya tidak ada. Pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan, mengembangkan, dan mengenali potensi? Karena di dalam setiap potensi yang Tuhan beri, Tuhan menyertakan waktu dan kesempatan, saudara. Sebuah cerita kecil sekian tahun yang lalu, saya kepengen Samuel bisa main gitar. Tapi kok nggak minat ya? Bapaknya jatuh cinta banget sama gitar. Gitar rusak dibenerin. Gitar bener agak dirusakin. Percobaan, saudara. Emang beneran, saudara. Saya utak-atik. Gitar mulus, saya kerok, saya cat lagi. Abang kurang kerjaan? Enggak sih. Di sininya tuh kayaknya kalau ngeliat gitar itu gimana gitu, saudara. Kalau nggak dia apa-apain, kasihan dia. Sampai satu ketika, saya bingung gimana membuat anakku ini suka gitar. Jadi saya beli gitar lah. Satu di ruang tamu, satu di ruang tidur, satu di gantung, satu lagi di sana, satu lagi di sini. Jadi kemana-mana dia ketemu gitar. Nggak bisa lari dari gitar. Ada anak-anak tuh yang nggak bisa dipaksa, saudara. Nggak bisa. Kecerdikan orang tuanya lah yang berguna. Jadi, kalau sekarang Anda lihat, ke dapur, bawa gitar. Mau buka pintu ruangan depan, ruang tamu, sambil bawa gitar. Datengin saya bawa gitar, kirain mau ngajak doa. Enggak, cuma dia sambil main aja. Saudara, waktu SD, SMP, nggak kelihatan. Nggak ada minat. Kelihatan bukan anak. Pokoknya saya bingung, gimana ya Tuhan? Gimana ya Tuhan? Tapi waktu dia sekarang, saudara,
Itu, pegang gitar sambil main. Sambil jalan-jalan gitu. Pokoknya gitaran terus gitaran. Dan sampai akhirnya talenta itu, potensi itu berguna. Dalam hati saya, gak sebanding lah. Beli gitar sana satu, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Gak sebanding. Jadi ternyata, ini saya perlahan saja saya mau ceritakan. Kenapa kita perlu tahu potensi dalam diri kita. Dan kenapa kita perlu orang menolong. Memunculkan potensi itu. Esther gadis biasa. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak biasa. Sampai proses yang tidak biasa itu mengeluarkan saudara. Keelokan, keindahan. Kalau ditanya saudara, kenapa Esther bisa mengalahkan kontestan lain pada waktu Raja Ahasiweros mencari ratu pengganti Wasti ratunya? Siapa yang bisa lihat gadis desa ini di dalam dirinya ada seorang ratu. Bukan hanya ratu, ratu yang sekaligus seorang pahlawan, seorang heroes, seorang yang berani bertaruh hidupnya, berpuasa 3 hari 3 malam, dan menghadap raja dengan konsekuensi nyawa. Seorang yang keluar dari zona amannya untuk orang lain. Setelah dia begitu enaknya, nyamannya, nikmatnya hidup. Saudara, saya berdoa potensi yang Tuhan beri di dalam diri kita hari ini tidak akan berhenti, saudara, sebatas mimpi. Saudara, potensi, waktu, dan kesempatan di permulaan tahun ini, kita harus resetting lagi, saudara. Jangan sampai tahun-tahun yang lalu tidak menghasilkan buah. Kita lihat sekarang ayat ini. Coba. Jawab orang itu, ayat 8 ya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini tahun bertumbuh, tahun menggarap, tahun mencangkul, memberi pupuk. Dan yang menarik, dikatakan gini, mungkin, ayat 9-nya, tahun depan ia berbuah. Jadi kesimpulannya saudara, hidup yang berbuah itu tidak terjadi tiba-tiba. Tidak sebatas dia lebih diberkati Tuhan. Hidup yang mencapai potensi yang besar itu hasil dari sebuah pemanfaatan waktu dan kesempatan yang ada. Ada seseorang bilang sama saya, Bang, ajarin mobil ayo. Tapi sekarang mobil abang udah ganti, ya susah deh. Mau belajar manual sekarang, manual sekarang udah lain matic. Yang saya mau cerita saudara, itulah hidup kalau kita tidak manfaatkan, akan lewat begitu saja. Coba. Tepuk bawah kanan kirinya. Bagaimana dengan potensimu? Sekarang lihat lagi saudara. Dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 9. Ayat 10 dan 11. Mari kita bangkit berdiri. Pengkhotbah 9 ayat 10 dan 11. Karena ini yang saya mau sampaikan saudara. Hidupmu akan takjub. Hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan puas. Bukan sebatas ketika engkau menerima berkat di rumah Tuhan. Didoakan. Tetapi ketika waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada kita. Kita manfaatkan sungguh-sungguh. Lihat ayat 10 dan 11 kita baca. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Berhenti dulu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Dijumpai tanganmu. Saudara, sepertinya ayat ini mau berkata begini. Tanganmu ini
Tidak sembarangan ketika engkau menjumpai sesuatu untuk dikerjakan, dan engkau kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan benar, dengan baik. Wow. Lanjut dikatakan 2-3, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Silakan duduk Bapak Saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat dikatakan gini. Karena waktu dan kesempatan dialami mereka semua. Saudara, ketika saya berdoa untuk permulaan tahun ini, Lukas 13 ini kuat sekali terus-menerus bicara sama saya. Apa yang kau lakukan di tahun-tahun yang lalu akan berbuah di tahun ini. Apa yang tidak kau lakukan pada tahun-tahun yang lalu, jangan kau berharap terlalu jauh menikmati buah. Pemilik kebun anggur itu berkata, sudah 3 tahun, betul? Dan ini kesempatan dan waktu yang diberikan, sudah 3 tahun. Ternyata saudara, setiap pohon di kebun itu, sekalipun itu kebun anggur dan ada pohon ara, si pemilik itu yakin, pohon ara yang satu ini pun harusnya berbuah. Harusnya berbuah. Dari mana saudara si pemilik kebun ini percaya? Karena dia tahu bahwa pohon ara ini bukan pohon ara yang seharusnya mandul. Pohon ara ini bukan seharusnya hanya sebatas menjadi sebuah figur yang kelihatan wah, tapi tidak ada buah yang dihasilkan. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita, saudara? Apa yang kita hasilkan itu tergantung bagaimana kita bekerja dengan potensi kita. Katakan haleluya. Kalau engkau tidak bekerja, engkau tidak hidup dengan potensi itu, tidak ada buah yang dihasilkan sesuai dengan potensinya. Karena itu saya percaya saudara, setiap orang yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam hidupnya, di area kesehatan, di area hubungan, di area pekerjaan dan keuangan, adalah orang yang memanfaatkan waktu dan kesempatan seturut dengan baik. Potensi di dalam dirinya. Potensi di dalam dirinya. Ratu Esther berkata, sekalipun aku harus mengakhiri nyawa, tapi aku ambil kesempatan itu. Tetapi sebelumnya, dia berpuasa begitu rupa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohonkan kepada Tuhan. Ada beberapa orang, saudara, mungkin berkata gini, aku nggak mau terlalu memaksakan diri. Kenapa? Karena sebetulnya, saudara, orang-orang yang dalam tanda kutip berkata tidak mau memaksakan diri, dia telah terjebak dengan persepsi yang tidak utuh dari kebenaran. Waktu Musa menghadapi Laut Merah, apa yang Tuhan perintahkan? Belah lautnya. Belah lautnya. Waktu 4 orang yang mengangkat seorang lumpuh di atas tilam dan melihat tidak ada peluang, sepertinya tidak ada kesempatan, tapi mereka masih punya waktu selama Yesus masih di dalam rumah. Bayangkan pola berpikir seperti apa yang dimiliki 4 orang ini, saudara. Mereka melakukan yang tidak umum sama sekali. Kedua, yang beresiko membongkar atap rumah
mengangkat si lumpuh naik begitu Pak, dan menurunkannya dari lubang atap yang mereka buat. Karena itu saya percaya, kalau tahun ini Tuhan berikan kesempatan, seperti Lukas 13 tadi. Kalau tahun ini diberikan kesempatan, saudara, jadilah seorang yang mengizinkan hidup kita dicangkul kembali, digarap lagi, saudara, diberi pupuk. Kalau kita tepat, bahkan kita akan mengalami percepatan. Buah bisa datang di tahun yang sama. Haleluya. Itu sebabnya bagaimana kita melihat hidup kita. Persepsi-persepsi yang dari dunia ini kita harus rontokkan, saudara. Ada orang berkata, aku gak beruntung. Aku tidak seperti dia. Ya memang. Pohon ara jauh berbeda dengan pohon anggur. Jangan samakan Petrus dengan Yohanes. Jangan samakan Zakius dengan Lazarus, sekalipun sama. Lazarus di dalam kubur, Zakius di atas pohon. Matius pemungut cukai jadi murid Yesus dengan logika berpikir seorang tukang dagang, saudara. Sementara Petrus jadi murid Yesus, yang penting kerjakan saja, lakukan saja. Yang penting melangkah saja, mikir belakangan. Pernah lihat, saudara? Lihat. Tapi siapa yang berbahagia? Orang-orang yang sepertinya aneh-aneh ini. Mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan potensi, waktu, dan kesempatan. Haleluya. Hari ini mari kita lihat, saudara. Apakah rel kehidupan kita berjalan sesuai dengan potensi yang Tuhan beri? Apakah kita buang banyak waktu ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, dan tidak pernah menyentuh potensi yang ada itu? Kita buang kesempatan, kekuatan, uang, tenaga ke sana kemari, tidak menyentuh potensi tahun ini. Mari kita lihat sekarang kitab Kejadian, saudara. Saya juga makin diinsafkan betapa banyak orang, saudara, itu mereka takut seperti orang dunia. Banyak orang Kristen, anak Tuhan takut seperti orang dunia yang mengejar sungguh-sungguh mimpinya. Padahal justru orang yang mengejar sungguh-sungguh mimpinya itu yang rohani, itu yang benar, saudara. Kejadian 2 ayat 10 sampai 15. Saya akan baca. Ini satu cerita yang menarik sekali. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Untuk apa? Membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison. yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas. Disebut di kitab Kejadian ini bukan tanpa maksud, saudara, supaya kita tahu itu penyediaan Tuhan. Dan itu sesuatu yang memang Tuhan mau. Orang yang dijadikannya, diciptakannya, menikmati berkat itu. Cuman persepsi dunia merubahnya. Seolah-olah emas itu gambaran keserakahan. Emas itu gambaran, saudara, duniawi. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Anda lihat nggak cara Alkitab ditulis ini? Jadi ini sepertinya ditulis
dari sesuatu yang sekarang memandang ke depan, saudara. Dari sinilah saya lihat Tuhan itu selalu memulai dengan potensi-potensi terbaik. Dan menanti kita meresponnya dalam waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Ayat 13, nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara, waktu saya baca apa arti kata Eden, taman ini. Taman ini, Eden ini berbicara tentang kebahagiaan, kepuasan hidup. Dan bahkan saudara, di taman ini ada suatu sungai. Misterius sekali, saudara. Dan ketika dari situ sungai itu bercabang dan dicatat yang pertama namanya Pison. Ini bicara kelimpahan, kemakmuran. Ini bicara penyediaan Tuhan yang sungguh ada untuk setiap keadaan hidup kita. Dan itu seperti dari satu sungai bercabang, saudara, bercabang dan bercabang dan bercabang. Ayat 15-nya dikunci dengan sebuah pesan yang menarik nih, saudara. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden, berbicara tentang kebahagiaan, kepuasan hidup. Yang kalau orang banyak bilang diberkati dalam segala sesuatu. Alkitab yang berkata untuk mengusahakannya. Dan apa? Memelihara taman itu. Hidup yang berbuah lebat. Hidup yang mengekspresikan potensi-potensi yang keluar, saudara. Ketika waktu dan kesempatan itu menjadi real hidup kita. Kita manfaatkan, kita gunakan. Dan di ujungnya Alkitab yang berkata, tidak ada satu petani yang menabur benih, yang sungguh-sungguh memelihara ladangnya, yang tidak akan menikmati hasilnya. Hari ini sudahkah kita menyadari bahwa ada potensi di dalam hidup kita? Waktu dan kesempatan itu memanggil kita untuk apa? Bekerja. Waktu dan kesempatan memanggil kita untuk apa? Berusaha. Waktu dan kesempatan memanggil kita untuk apa? Untuk berlatih, melatih diri. Waktu dan kesempatan memanggil kita untuk apa? Melangkahlah. Jangan menunda lagi. Waktu dan kesempatan memanggil kita untuk apa? Membangun, saudara. Memelihara, mengupayakan. Berapa banyak kita sudah mulai tulis resolusi tahun 2025? Dan ternyata resolusi tersebut masih perpanjangan resolusi tahun 2024. Saudara lihat, jangan berkecil hati, jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Pemilik kebun itu berkata begini, tebang saja, buat apa hidup percuma. Dan tadi tuh di resetting lagi. Resolusi 3 tahun yang lalu dimunculkan lagi. Bahkan kalau Anda baca ceritanya ditambah, Anda baca dengan jelas gak? 3 tahun gak ada buah, dengerin baik-baik nih. Matematikanya supaya nyambung. Beneran, 3 tahun gak ada buah. Kasih kesempatan 1 tahun apa? Digarap, dicangkul, dikasih pupuk. Terus tahun depan, tahun berikutnya, jadi ada 5 tahun, saudara. Seorang masuk ke ruangan saya dan melihat, Om, ini tahunnya masih 2019. Saya langsung, iya Tuhan. Ada potensi-potensi yang masih terkubur.
yang harus dibongkar, digali, diupayakan. Banyak orang tuh kadang-kadang unik ya. Dia nggak tahu potensinya, dia pengenin hidup orang lain. Aku pengen deh seperti Kak Andi. Belum tahu enaknya jadi anak bontot. Aku pengen deh seperti Om. Belum tahu, saudara, enaknya jadi Daud. Pagi-pagi udah harus angkat gitar, saudara. Nyembah nyanyi. Bukan hanya untuk dirinya, untuk domba-dombanya. Aku pengen deh jadi kayak tante, ibu gembala. Saudara, setiap kita punya versinya masing-masing. Haleluya. Bahkan Anda pun tidak sama persis dengan orang tua Anda. Betul nggak, Kak Saina? Ini yang saya mau ceritakan, dari suatu sungai. Itu bercabang 4. Potensi itu seperti sungai, saudara. Sampai Anda menjalaninya, Anda akan ketemu cabangnya. Ingat Ishak. Cuma jadi apa? Peladang, petani. Tapi waktu dia sukses jadi petani, dia punya kumpulan kambing domba, lembu sapi. Jadi dia sudah apa? Beralih bisnis. Nggak dicatat beralih. Itu satu perkembangan, satu cabang. Kalau hari ini Anda bertekun pada satu bidang saja, itu sebuah signal. Jangan-jangan Anda tidak mengerti sepenuhnya potensi di dalam dirimu. Coba colek kanan kirimu. Ngerti nggak? Sambil gini, saudara. Sambil gini. Ngerti nggak? Bang Nugra sambil gini. Ngerti. Ada orang belajarnya bikin pisang goreng. Terus semuanya digoreng. Daun bayam digoreng. Beneran, saudara. Apa aja digoreng. Terus dikasih label crispy. Laku lagi. Jadi yang saya mau cerita adalah begini, saudara. Kita seringkali tidak hidupi potensi itu. Makanya kalau saudara-saudaraku dari Lampung sudah pada datang, siap-siaplah, rumahku penuh dengan pisang keripik coklat, pisang keripik sale, pokoknya berjenis-jenis pisang. It's okay. Haleluya. Dan kalau Anda tanya, ya memang itu adanya. Haleluya. Kalau pulang dari Jogja, piak lagi memang itu adanya. Ada nggak ngarepin apa? Nah, maksud saya gini, saudara. Tahu nggak bahwa di dalam diri kita tuh ada potensi yang ketika kita garap, ketika kita kembangkan, itu akan bercabang. Dan kita akan mengalami penggenapan taman Eden itu dalam hidup kita. Kita akan melihat sesuatu kehidupan yang bukan hanya diberkati, tapi puas. Bukan hanya tentang berkat materi, tapi hidup ini dikasih, disayang banyak orang. Hidup ini bukannya diberkati secara materi, tapi bahkan kita menjadi saluran berkat. Kepuasan orang yang seperti ini jenisnya bukan hanya lagi menikmati, saudara. Doanya bukan supaya Tuhan berikan aku modal, Tuhan berikan aku kekuatan untuk kasih modal sama orang. Makanya Kejadian pasal 2 ini, saudara, waktu suatu sungai dari Eden itu mengalir, Tuhan berpesan, coba kita kembali lihat, dikatakan, untuk manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Katakan amin. Pria-pria gagah dan ganteng ini. Perut kita buncit atau tidak tergantung kita.
Bukan tergantung resto yang Anda kunjungi. Bukan tergantung istri Anda pesan makanan. Bukan tergantung eyangnya. Gadis-gadis cantik dan rupawan ini. Anda tetap jadi ratu, jadi princess. Atau Anda berubah jadi sesuatu yang lain. Tergantung kita. Anda mau bangun pagi mandi jam 12, tergantung ke Anda. Kadang-kadang saya agak geli sih kalau lihat. Bangun sih cepet, saudara. Mandinya sore. Saudara, waktu dan kesempatan itu kita harus manfaatkan. Kami nggak undang-undang orang datang sih ke rumah. Tapi kalau memang dasar orang ulang tahun ya siap-siap aja. Makanya kita mandi pagi-pagi kan. Supaya nggak ketahuan kan. Sekalipun ya memang tiap hari saya bangun mandi. Saya bangun doang mandi. Yang saya mau ceritakan adalah gini, saudara. Tahukah kita bahwa ada waktu dan kesempatan yang harus kita gunakan dengan baik supaya potensi perkenanan Tuhan, potensi perkenanan manusia kepada kita itu tidak terhalangi. Kira-kira orang mau bilang selamat ulang tahun, Om, mau peluk kita. Aduh, aroma masih asli. Harus diolah. Paling enggak belum guyuran, kasih parfum dikit. Saudara tahukah bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita tuh bisa menjadi sesuatu yang wah, yang besar, yang hebat, yang tidak terhingga. 5 roti dan 2 ikan adalah potensi. Tapi bagaimana Anda melihatnya dari kacamata Tuhan? Istri-istri jangan menggerutu kalau setoran belum cukup. Haleluya. Cukupkan dirimu. Tahu nggak? Karena dari rasa cukup itu, suamimu akan lebih produktif lagi. Katakan amin. Dari rasa cukup itu, suamimu akan lebih jatuh cinta lagi kepada dirimu. Haleluya. Kalau Anda baca kitab Amsal, ada satu cerita tentang wanita yang berbudi yang baik itu. Yang Alkitab mencatat dari hasil tangannya, dia beli ladang. Bukan dari hasil suaminya. Dia membuat ikat pinggang. Dia menenun permadani. Itu yang menceritakan. Dia tahu. Oh, baca saja deh kayaknya. Saya perlu lebih mantap ini. Buka Amsal 31. Saya baca ya. Tenang, saya aja yang baca. Supaya adil. Jangan Bang Adit. Lihat puji-pujian untuk istri yang cakep. Ini cakep bukan cakep. Bedanya apa sih? Cakep tuh artinya mumpuni. Cakep tuh artinya berketerampilan. Lihat saya baca, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri-istri katakan amin. Katakan aku banget. Lihat, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan. Jadi jelas.
dia Shopee-nya pasti irit. Pasti GoFood-nya aman. Saya lanjutkan lagi saudara ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Suami-suami katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang bagusnya sepanjang umurnya. Mantep kagak tuh? Nah lihat nih istri-istri. Engkau punya potensi jauh lebih besar daripada yang engkau sedang hidupi. Ia mencari bulu domba dan rami. Siapa nih? Sang istri. Dan sedang bekerja dengan mulutnya. Senang bekerja dengan apa? Jadi bekerja dengan mulut atau tangan? Mulut dan tangan, oh. Lihat nih ayat 14. Supaya Anda tahu potensi itu jangan terkubur. Dan potensi itu akan bercabang, menghasilkan kelimpahan kemakmuran. Waktu Anda jalani. Waktu Anda jalani. Waktu Anda jalani. Jangan jadi skeptis dengan dirimu sendiri. 3 tahun dikasih kesempatan belum ada buah. Diulang lagi di tahun awal. Sehingga harus ada buah. Coba katakan kepada dirimu, harus ada buah. Harus. Karena memang jenis hidupmu mewarisi semua yang terbaik. Saya lanjutkan. Ayat 14. Indah sekali. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh. Ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau... Waduh, masih malam. Jelas ini bukan princess. Tapi bukan boinem. Bukan, saudara. Coba, ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Wow. Ini jelas jenis pribadi yang penuh dengan hikmat di posisinya. Kalau Anda di satu posisi, Anda kekurangan hikmat. Nggak heran Anda lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, ngomel sana, ngomel sini. Iya, kekurangan hikmat. Alkitab berkata, lihat. Wow. Ayat 16 kita baca sama-sama istri-istri. Ia membeli ladang yang diingininya dari hasil. Beneran ternyata Pak Pendeta. Dari hasil tangannya. Suami-suami untung abang baca kenceng-kenceng. Coba lihat. Ia membeli sebuah ladang yang. Orangnya seperti apa saudara ini? Itu orang yang tahu potensinya. Aku ibu rumah tangga. Tapi aku seorang entrepreneur. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku seorang istri. Tapi aku bisa memiliki sebuah ladang. Suami-suami jangan amin dulu. Istri-istri amin. Karena dia berkata, saudara, dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa apa? Pendapatannya menguntungkan. Ini orang yang jelas. Bukan hanya sekedar kerja keras. Ini kerja cerdas. Dihitung. Bukan sekedar lari. Kerjakan. Beli. Jual. Untung kagak? Itu pertanyaan awalnya. Keringat bercucuran. Tahu boncos. Lihat saudara. Nggak hanya berhenti di situ. Apa yang saya katakan. Dia diberkati bahkan. Targetnya bukan hanya diberkati. Tapi dia menjadi berkat. Wow. Ayat 19 baca sama-sama. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya. Karena isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, ungu permakaiannya.
Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Wow. Ia membuka mulutnya. Ia membuka mulutnya. Ia membuka mulutnya. Ia membuka mulutnya. Jangan buka mulutmu dengan omelan. Jangan buka mulutmu dengan gerutuan. Buka mulut kita dengan hikmat. Pengajaran yang ada pada, gak heran dipeluk terus sama anaknya. Disayang terus sama suaminya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Wah, beri tepuk tangan dong bagi Tuhan. Saudara, kitab Amsal ini bicara tentang potensi, waktu dan kesempatan. Bahkan masih malam saja. Dia bukan tidak beristirahat. Tapi dia tahu ada kesempatan yang akan menghasilkan. Maka dia bilang keuntungannya itu. Ini kan bukan hanya bicara kepada istri. Ini bicara kepada kita gereja Tuhan. Jangan kita jadi satu pohon ara di sini. Yang tidak menghasilkan buah. Jangan kita jadi satu pohon ara. Yang dikeluhkan orang. Karena tidak menghasilkan buah. Jadilah pohon ara. Yang betul-betul mengekspresikan potensi yang ada di dalam dirimu. Katakan amin. Katakan sama-sama, aku siap berbuah lebat. Karena aku percaya potensi di dalam diriku akan berbuah lebat. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini biarlah kita sadar bahwa potensi yang Tuhan beri, jangan dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, potensi itu seperti sungai. Suatu sungai di Taman Eden. Waktu engkau ikuti, dia akan bercabang. Waktu engkau bekerja bersama dengan potensimu itu, dia akan berkembang. Waktu engkau ikuti alirannya, engkau akan puas, engkau akan berbahagia. Karena potensi itu membawa engkau kepada tempat di mana emas ada. Sekali lagi ini bicara tentang kemakmuran. Kehidupan yang dalam tanda kutip diberkati secara lahiriah. Tapi itu dimulai dari potensi. Di mana engkau tahu ada waktu dan kesempatan yang tidak boleh engkau abaikan, saudara. Sebagai bagian penutup, mari kita bangkit berdiri. Bartimeus mendengar suara ribut orang banyak berjalan di dekat di mana tempat dia mengemis. Dia bertanya, siapakah itu? Yesus dari Nazaret. Saudara, dulu ini cerita saya ya. Saya orang yang takut sungguh-sungguh. Sepertinya itu memaksa Tuhan. Sampai hati dan pikiran saya diterangi oleh firman. Tuhan memberikan kehendak kepada kita. Kehendak yang baik loh. Kehendak yang benar. Will itu modal kita. Nah, ketika orang kehilangan semangatnya itu, keinginan kuatnya itu, tidak heran saudara, dia akan membuka mulutnya dengan gerutu, dia akan membuka mulutnya dengan umpatan, dia akan membuka mulutnya terakhir dengan penyesalan. Saudara, wanita dalam kitab Amsal itu gambaran gereja yang seharusnya. Ya, ada waktunya gereja seperti bayi minum susu. Ya, ada waktunya gereja seperti balita. Dijagain terus. Dijagain. Hati-hati. Banyak perintah hati-hati. It's okay. Tapi waktu dia tumbuh jadi remaja, saudara. Engkau dan saya jadi orang yang memunculkan potensi itu. Anda mulai tahu yang dibolehin, yang nggak boleh. Waktu Anda tumbuh dewasa, disitulah saudara Alkitab makin digenapi. Bartimeus mengejar. Bartimeus menginginkan. Bartimeus bahkan teriak. Bartimeus bahkan tidak berhenti.
Bartimeus mengupayakan dari segenap hatinya, saudara. Mari kita hadapi tahun 2025 ini dengan kesadaran. Ada potensi, ada waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Untuk kita pelihara, kembangkan, kelola. Sampai membuahkan kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.